semua, perkenalkan nama saya Gracia Silaga dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum certan dengan topik Rule-Based Method for Probabilistic Reasoning. Nah, yang pertama itu, adapun tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep ketidakpastian dalam sistem pakar. Yang kedua, memahami definisi dan cara kerja atau certainty factor. Membedakan antara measure of belief dan measure of disbelief. Mengimplementasikan penghitungan CF dari nilai MB dan MD. Yang kelima, mengimplementasikan formula kombinasi CF untuk menggabungkan beberapa bukti. Dan yang keenam, membangun program sistem pakar sederhana berdasarkan studi kasus yang disediakan. Adapun dasar teorinya sudah saya cantumkan dalam laporan saya beserta dengan alat dan bahan dan studi kasus. Nah, di sini pertama-tama saya mengerjakan langkah-langkah praktikum. Yang pertama, setup environment. Yang kedua, mendefinisikan basis pengetahuan atau knowledge base. Di sini sudah saya buat sampai dengan mengimplementasikan fungsi certainty factor dan juga uji coba program. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari program tersebut. Nah, ini adalah latihannya. Pertama, kita definisikan dulu gejala-gejala atau evidence yang ada. Di mana di sini membentuk basis, pada gejala ini membentuk basis, di sini membentuk basis gejala berupa dictionary. Di mana setiap gejala memiliki kode unik yaitu GO. Contohnya ini kan G01 itu ruam kulit kemerahan. Di sini ada G16 itu adalah demam. Nah, di sini nilai dari kode ini adalah deskripsi gejala yang dialami pasien. Di mana sistem menggunakan kode gejala ini untuk mencocokkan gejala input dengan aturan penyakit. Di sini fungsi utamanya itu adalah knowledge base gejala. Lalu setelah itu kita definisikan penyakit atau hipotesisnya. Nah, di sini juga mempunyai kode unik setiap penyakit yang ada. Lalu nama penyakit digunakan sebagai output untuk diagnosis. Fungsi utamanya itu adalah sebagai knowledge base penyakit yang akan dihitung nilai certainty vektornya. Lalu di sini ada definisi aturan rules. Di sini rules itu menunjukkan hubungan antara penyakit dan gejala pendukungnya. Karena kan sebelumnya sudah ada diberikan penyakitnya itu berupa kode-kode. Lalu di sini ada juga eh, gejalanya itu apa dan penyakitnya itu apa. Di sini sudah dijelaskan hubungan atau relationship-nya. Lalu di sini ada kita definisikan bobot CF itu BM dan BMD-nya. Di mana di sini setiap pasangan penyakit gejala diberikan nilai MB atau measure of belief, di mana tingkat keyakinan pakar. Lalu ada MD yaitu measure of disbelief, tingkat ketidakyakinan pakar. Sistem di sini menggunakan nilai untuk menghitung CF tunggal. Fungsi utamanya itu adalah menentukan kuat lemahnya dukungan sebuah gejala terhadap penyakit tertentu. Maka rumusnya itu adalah CF sama dengan MB dikurang MD. Lalu di sini begitupun sampai dengan P07. Nah, pada modul tidak diberikan sampai P7, namun kita disuruh untuk meneruskan mengerjakannya sampai dengan P7 dan saya sudah mengerjakannya yaitu dari yang P01 itu ada dermatitis alergi sampai dengan P07 itu adalah biang keringat. Lalu kita fungsi certainty factor ini di sini fungsi ini itu kita menghitung nilai CF tunggal dari MB dan MD di mana mengubah bobot MD kurang MD menjadi CF tunggal. Ini adalah rumus dasar dari certainty factor. Lalu di sini def combine ini di sini jika satu penyakit memiliki lebih dari satu gejala yang cocok, nilai CF harus digabungkan. Aturannya itu adalah dan CF positif dan positif maka saling memperkuat, sedangkan CF negatif dan negatif saling memperlemah. Kalau dia berbeda tanda, maka dia saling menetralkan atau di tengah gitu loh. Fungsi utamanya adalah menghasilkan CF final untuk satu penyakit. Lalu di sini adalah different interface. Di sini eh,
kita membuat tempat hasil diagnosa, yaitu hasil diagnosa sama dengan di sini, lalu kita loop, ada terjadi loop. Di sini for kode penyakit ini for kode penyakit ini di sini eh, sistem memeriksa apakah penyakit P01 kurang P04 per satu. Lalu menyimpan CF semua gejala yang cocok melalui CF list. Di sini ada CF list. Lalu kita cocokkan gejala yang putih itu dengan rules penyakit yang ada melalui G if G in gejala cocok. Lalu kita ambil MD kurang MB kurang MD dan hitung CF tunggalnya. Lalu kita menggabungkan seluruh CF gejala yang ada melalui menggunakan combine melalui combine CF. Nah, setelah itu melalui combine CF setelah itu kita simpanlah CF final per penyakit itu melalui hasil diagnosis. Terus apa penyakitnya? Gitu. Lalu di sini akan ada nanti daftar penyakit dari yang paling mungkin dan yang tidak dan paling tidak itu melalui persentase. Nah, di sini kita kembali ke modul. Di sini yang pertama itu tugasnya itu praktikumnya itu adalah lengkapi basis pengetahuan atau knowledge base itu dari P02 sampai P07, P06. Harusnya itu P07. Nah, maka di sini saya sudah buatkan sampai dengan P07, di mana seluruh kode sistem pakar telah ditulis dan dijalankan di Jupyter Notebook sesuai dengan instruksi. Fungsi-fungsi utama meliputi pendefinisian gejala, penyakit, aturan terus, bobot MD kurang MD, sampai MD, serta fungsi penghitungan certainty vektor dan fungsi inferensi. Saat program dijalankan untuk responden 179, hasil yang muncul sudah sesuai dengan perhitungan manual yang telah dilakukan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa implementasi formula CF proses pencocokan gejala dan mekanisme combining CF telah berjalan dengan benar. Di sini kita implementasikan yang kedua itu uji kasusnya itu responden 179. Nah, di sini eh, sudah saya buatkan untuk 179. Di sini kita definisikan, di sini kan ada G02. Di sini gatal yang sudah kita tentukan sebelumnya di rules penyakit dan gejalanya. Lalu di sini pusiran intervensi ini kita membandingkan semua gejala input dengan rules penyakit, mengambil MD sampai MD tiap gejala yang cocok. Lalu kita hitung CF tunggal, menggabungkan CF menjadi CF final, dan mengurutkan penyakit berdasarkan nilai CF tertinggi. Lalu kita print hasil diagnosis responden 179. Di sini ada loop, mengambil setiap penyakit plus CF final. Di sini kita convert dia ke persen. Maka di sini adalah CF kali 100. Dan di sini 2F ini mengatasi dua angka di belakang koma. Maka kita akan langsung run pada uji kasus responden 179. Langsung buat. Nah, bisa kita lihat asis diagnosis untuk respon 179 itu adalah tinea atau kurap itu 93,60%, dermatitis atopik itu 87,20%, urtikaria itu 84,00%, panu itu 84%, dermatitis alergi itu 74,40%, dan biang keringat itu adalah 68%. Nah, itulah untuk gejala uji kasus pada responden 179 diurutkan dari presentasi penyakit yang paling tertinggi sampai dengan penyakit yang paling terendah. Lalu untuk di sini kita disuruh untuk uji responden 137. Nah, untuk 137 kode-kode sebelumnya itu sama kita pengimplementasiannya, cuma kita ubah di sini untuk input dan hasilnya. Maka bisa kita lihat untuk output dari 137 itu adalah dermatitis atopik itu 94,88%, herpes zoster itu 93,60%, urtikaria itu 92,00%, panu 84,00%, tinea atau kurap itu 84%, biang keringat itu 68%, dan dermatitis alergi 50%. Oke. Nah, dari yang 137 ini
Sistem menerima 10 gejala yaitu G02 sampai dengan G04. Ketika daftar gejala ini diproses melalui fungsi run interface, sistem mencocokkan setiap gejala dengan aturan penyakit yang ada pada basis pengetahuan. Penyakit seperti dermatitis alergi P01 dan dermatitis atopik P02 memiliki banyak kecocokan gejala dari input tersebut, sehingga nilai certainty faktor keduanya menjadi lebih tinggi dibandingkan penyakit lain. Lalu kita uji dia responden 144. Kita coba uji 144. Kita uji dia, kita ubah ini menjadi 144. Nah, di sini urtikaria itu 96,80%, dermatitis atopik itu 89,76%, panu itu 87,20%, dermatitis alergi itu 68%, biang keringat 68%, dan eh, tinea atau kurap 60%, dan herpes zoster 60%. Nah, pada kasus 144 ini, gejala yang diberikan itu mulai dari G02 sampai dengan G13. Ketika gejala ini dijalankan, di dalam mesin inferensi, sistem akan mencocokkan dengan aturan setiap penyakit. Beberapa penyakit seperti urtikaria P03, dermatitis alergin P01, dan panu P04 memiliki beberapa kecocokan gejala, sehingga ketiganya menjadi kandidat utama. Namun, untuk di sini yang tertinggi itu adalah urtikaria, 93%. Maka bisa kita lihat hasil penyakit yang paling cocok dalam gejala yang terjadi. Lalu kita analisis kesesuaian antara program dan tabel CF itu, bahwa metode CF yang diterapkan memang sesuai rumus, tetapi nilai MB sama dengan MD eh, sampai dengan MD ini digunakan pada materi yang dimasukkan ke dalam kode bisa berbeda sehingga menyebabkan perbedaan hasil. Lalu perbedaan hasil program dengan kolom hasil pakar itu, pada beberapa kasus penyakit dengan CF tertinggi dari program sesuai dengan keputusan pakar. Lalu namun ada beberapa responden hasil program berbeda dari hasil pakar karena pakar secara klinis mempertimbangkan gejala utama, riwayat pasien, dan prioritas gejala yang tidak selalu tercermin dalam kombinasi CF. Lalu mengapa akurasi metode CF dalam studi kasus ini rendah? 40%. Yang pertama itu MB dan MD itu ditentukan secara subjektif. Nilai MB atau measure of belief dan MD measure of disbelief sangat bergantung pada penilaian ahli atau asumsi. Jika bobot yang diberikan tidak 100% merepresentasikan pengetahuan pakar, maka hasil CF tidak akan mendekati cara pakar mendiagnosis. Lalu yang kedua, gejala penyakit kulit saling tumpang tindih. Banyak penyakit kulit memiliki gejala yang sama seperti gatal, ruam, kemerahan, bersisik. Nah, sehingga hasil CF beberapa penyakit sering saling mendekati satu sama lain. Yang ketiga, eh, CF tidak mempertimbangkan urutan gejala utama atau tingkat keparahan. Yang keempat, ada faktor klinis yang tidak dimasukkan ke dalam sistem. Yang kelima itu adalah kombinasi CF bisa menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Maka dari itu bisa kita simpulkan dari praktikum ini, sistem pakar berhasil mengolah daftar gejala dari responden 137, 144, dan 179 melalui fungsi run interface dan menghasilkan diagnosa berdasarkan kecocokan gejala serta bobot MD dan MD yang telah ditentukan dalam knowledge base. Pada kedua uji kasus, penyakit dengan jumlah gejala yang paling relevan dan memiliki bobot keyakinan tinggi cenderung mendapatkan nilai certainty vektor terbesar sehingga muncul sebagai diagnosis pertama. Perbedaan hasil antar penyakit menunjukkan bahwa metode CF sangat bergantung pada kombinasi bobot dan aturan. Sedikit perubahan gejala dapat menghasilkan perubahan signifikan pada nilai CF. Hasil diagnosis yang muncul menggambarkan bahwa logika sistem pakar bekerja secara konsisten dengan role dan bobot yang diberikan, namun tetap memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan keputusan pakar karena faktor klinis lain yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada praktikum ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.